Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan kita. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kami berharap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama dengan firman Tuhan untuk kita dikuatkan melakukan segala kegiatan kita dalam satu hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami puji Engkau Tuhan, dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kami kasih-Mu yang begitu besar, dan memperbolehkan kami dalam hari ini untuk boleh hidup dan melakukan aktivitas kami. Kiranya bersama dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini, itulah yang akan menuntun segala perjalanan dan kehidupan kami dan juga pekerjaan kami agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita diajak untuk hiduplah di dalam hikmat yang dari Allah. Hiduplah di dalam hikmat yang dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, berbicara tentang hikmat dalam Amsal Salomo pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat keempat dikatakan, hikmat erat hubungannya dengan perkataan, pengertian, perintah, atau juga kepandaian. Hikmat itu sangat penting ada dalam kehidupan kita manusia. Karena hikmat itu dapat memberikan sukacita bagi kita, terlebih dalam mengambil sebuah tindakan ataupun sebuah keputusan, serta menyikapi sebuah persoalan, baik persoalan yang kecil, sedang, ataupun persoalan yang besar dan rumit. Dan hikmat itu tidak datang sendirinya kepada kita, seperti durian yang jatuh, atau sesuatu yang turun dari langit, seperti rintik-rintik hujan. Tetapi hikmat itu juga datang kepada kita karena adanya usaha dari kita.
Hikmat itu juga bukan bawaan lahir, tetapi itu boleh kita terima ketika hidup kita takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sehingga hikmat adalah gabungan dari anugerah Tuhan dan upaya pribadi kita. Itu sebabnya di pasal 2 ayat 4 hingga ayat 6 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam firman Tuhan hari ini kita juga boleh melihat bagaimana Tuhan memakai hikmat itu untuk meletakkan dasar bumi ini dalam sebuah karya penciptaan. Dengan hikmatnya Tuhan mengatur semuanya itu sedemikian rupa dan baik, sehingga memberikan sukacita bagi semua ciptaannya. Dunia telah diciptakan berdasarkan pengertian dan pengetahuan, sehingga orang beriman diminta dalam keseharian hidupnya untuk hidup disiplin berdasarkan hikmat, pengertian, dan juga pengetahuan, supaya semuanya itu menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern sekarang ini, kita juga harus mempergunakan semuanya itu berdasarkan hikmat yang dari Allah. Kita harus menggunakannya dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Sebab kalau tidak, maka itu akan mendatangkan celaka bagi kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Teknologi ini ada justru untuk menolong dan mempermudah kita untuk berkomunikasi dalam hubungan interaksi kita di dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Bukan sebaliknya membuat miskomunikasi di antara kita. Karena masing-masing kita sibuk dengan dirinya sendiri atau dengan teknologi modern yang digenggam di tangannya. Sehingga kita harus bijak dan berhikmat menggunakan teknologi yang modern ini. Anak-anak harus mampu memanfaatkan handphone, laptop, dan teknologi canggih lainnya untuk mengembangkan diri dan menggali potensi akademik untuk masa depan, bukan untuk hal yang negatif dan sia-sia. Dan para kaum ibu juga jangan hanya update status dan lupa mengurus keluarga, anak, dan suami. Dan demikian juga kaum bapa. Jangan hanya sibuk bekerja mengumpulkan uang, tetapi untuk sesuatu hal yang tidak berguna, sehingga mengabaikan tanggung jawab di dalam keluarga untuk menafkahi keluarga. Untuk itu mulai saat ini mari hidup di dalam hikmat yang dari Allah, bukan pada hikmat manusia atau pengertian diri kita sendiri, dan mulailah hidup disiplin dan jadikan hikmat yang dari Allah sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap keputusan yang kita ambil. Sebab orang yang berhikmat akan jauh dari masalah dan memberi manfaat bagi orang lain, serta mendatangkan keutuhan, mendatangkan umur panjang, kekayaan surgawi, melebihi keuntungan emas, perak, dan permata.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, dalam setiap hal yang Tuhan berikan dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu ada untuk membimbing, menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Terlebih Tuhan dalam menyikapi setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kami, supaya Tuhan memampukan kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang dapat memakai hikmat yang dari Tuhan untuk melakukan segala apa yang kami kerjakan. Terlebih Tuhan melalui hikmat yang dari Tuhan, itulah yang memberikan sukacita kepada kami dan juga memberikan kebahagiaan. Supaya hidup kami ini menjadi berkat dan setiap persoalan yang kami hadapi boleh dapat kami selesaikan dengan baik, terlebih Tuhan bersama dengan Tuhan. Dalam hari ini juga kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menuntun, membimbing setiap pikiran, perkataan, pekerjaan kami, supaya semua itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami juga Tuhan dari mara bahaya, terlebih dari virus COVID-19 dan juga dengan varian baru Omikron ini, supaya kami boleh dapat melakukan aktivitas kami. Dan apapun yang kami kerjakan, supaya semuanya itu beroleh sukacita dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hapuskan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tetaplah selalu dengan protokol kesehatan, supaya kita beroleh kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 ini, terlebih varian baru Omikron, supaya kita juga boleh melakukan aktivitas kita, menyelesaikannya dalam satu hari ini dalam kondisi yang fit dan sehat. Kami juga menghimbau supaya jangan lupa kita tetap berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.